Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Ardi Swantoro dari Teknik Informatika Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan proyek penelitian saya, yaitu tentang analisis sentimen komentar publik terhadap informasi BMKG menggunakan model transformer berbahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat di platform YouTube. Lanjut. Latar belakang era digital dan komunikasi bencana. Media sosial telah menjadi ruang publik yang dominan, di mana YouTube dengan fitur komentarnya menjadi forum kritikal bagi masyarakat untuk menyampaikan opini terhadap informasi resmi dari BMKG. BMKG sebagai institusi penyedia informasi, yaitu informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi, memerlukan pemahaman atas respon masyarakat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Lanjut. Kita lanjutkan bagian analisis sentimen dalam komunikasi bencana. Analisis sentimen otomatis menjadi hal yang penting untuk mengukur tingkat kepercayaan publik, mendeteksi kecemasan, misinformasi, dan kebutuhan informasi dengan alat ini. BMKG dapat berkomunikasi secara dua arah dan adaptif berdasarkan umpan balik yang didapat dari masyarakat. Lanjut. Tantangan analisis sentimen bahasa Indonesia. Tantangan utama tersebut meliputi sumber daya model, bahasa yang terbatas, bahasa gaul, totipo, seperti standar seperti yang disingkat YG, atau bahasa daerah seperti GA, atau maksudnya itu tidak. BGT itu maksudnya banget. Selain itu juga ada konteks sarkasme, seperti sarkasme ironi, komentar yang berisi sindiran, kemudian juga ketidakseimbangan kelas. Hal ini harus diatasi untuk membangun model yang robust. Lanjut. Kita melanjutkan ke bagian pengumpulan dan persiapan data. Nah, data-data yang kami kumpulkan yaitu melalui YouTube Data API versi 3 dari video-video resmi BMKG dan berita terpercaya seperti dari CNN, Kompas, dan lain sebagainya. Kriteria pemilihan video meliputi topik kebencanaan yang terkait dengan, di sini saya mengambil topik kebencanaan tentang megatrust gempa bumi. Nah, dan jumlah komentar yang saya dapatkan total terkumpul sekitar 5.700 sekian komentar.
Lanjut. Proses pembersihan data. Data teks yang dari media sosial itu biasanya tidak bersih atau kotor, banyak kata-kata sampah yang tidak kita butuhkan nantinya, yang nanti kita bersihkan. Nah, maka kami melakukan pembersihan dasar. Selanjutnya seperti itu, menghilangkan karakter-karakter non ASCII, simbol-simbol khusus, atau alamat-alamat kayak URL web. Setelah melakukan pembersihan dasar, kami melakukan normalisasi bahasa seperti menggunakan singkatan yang YG ataupun koreksi typo, misalnya sekarang SKRNG. Juga menggunakan stop word sebagai filter. Selanjutnya kita melakukan penghapusan kata sudah, kemudian semua data yang kita ambil juga kita anonimisasikan untuk menjaga privasi pemberi komentar di YouTube. Lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut ke distribusi dan karakteristik dataset. Dataset yang kita dapatkan itu terdiri dari 5.711 komentar. Maka dilanjutkan dengan proses setelah dibersihkan, normalisasi dan lain-lain, kita lanjutkan dengan proses pelabelan menjadi 2 bagian, yaitu negatif dan komentar positif. Nah, dari pelabelan ini didapatkan komentar negatif dengan total 3.014 komentar, 3.814 komentar, sekitar 68%, dan komentar positif dengan 1.897, sekitar 33,2% komentar. Hasil ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas, hingga fenomena ini dianggap wajar karena dalam diskusi online yang terkait dengan isu-isu seperti kebencanaan, itu hal yang wajar kalau komentar negatifnya lebih tinggi. Nah, kemudian dari data set yang kita dapatkan dibagi secara stratifikasi menjadi 70% untuk data untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% sisanya untuk testing. Sehingga untuk memastikan evaluasi dilakukan secara adil. Lanjut. Arsitektur model menggunakan transformer BERT. Kami menggunakan model IndoBERT, yaitu model yang sudah dilatih sebelumnya, istilahnya pre-train. Jadi sudah dilatih sebelumnya pada korpus bahasa Indonesia, karena BERT-nya IndoBERT. Jadi BERT-nya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, model
di fine tune dengan menambahkan lapisan klasifikasi untuk tugas membuat sentimen biner, menghasilkan yaitu sentimen positif dan negatif. Arsitektur BERT ini mampu memahami konteks kata secara bidireksional. Lanjut. Konfigurasi pelatihan model, parameter dan strategi. Hyperparameter yang digunakan antara lain kita menggunakan optimizer Adam W dan dengan learning rate yang rendah. Selanjutnya schedule warm up dan close function dengan class waiting. Pelatihan dilakukan selama 10 epochs dengan early stopping, yaitu model kita menyimpan model terbaik berdasarkan akurasi dan validasi. Selain itu dan juga kita menggunakan GPU untuk mempercepat proses. Lanjut. Kinerja model pada data uji. Di sini dapat kita lihat model mencapai akurasi 82,85% pada data uji. Ini berarti model dapat mengklasifikasikan dengan benar sekitar 83 dari setiap 100 komentar yang baru. Jelas di sini performa bisa dianggap sangat baik untuk baseline model dalam analisis sentimen media sosial. Selanjutnya, analisis detail per kelas. Kita akan menganalisis secara detail per kelas. Untuk kelas negatif, model memiliki precision 0,86 dan recall mencapai 0,89. Hal ini bisa menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan mendeteksi yang sangat baik, yang berarti juga model sangat sensitif mendeteksi kritik dan ketidakpuasan. Karena untuk kelas negatif, maka kebanyakan sangat sensitif terhadap kritik dan ketidakpuasan. Selanjutnya untuk kelas positif, precisionnya 0,76 dan recall 0,71. Hal ini menunjukkan ketika model memprediksi komentar positif, prediksinya cukup akurat. Hasil ini cukup memadai mengingat ketidakseimbangan data. Recall yang tinggi untuk negatif bisa dijadikan sebagai early warning system, peringatan dini, sistem peringatan dini yang efektif. Nah, lanjut. Dinamika pelatihan, yaitu overfitting dan mitigasi. Selama pelatihan dengan 10 epoch atau pengulangan, 10 pengulangan gitu, iterasi, kami mengamati pola
overfitting yang jelas. Gimana itu? Yaitu pada saat trend loss turun drastis ke 0,0047 sekian. Sementara validasi lossnya justru naik ke 1,95. Ini sangat tinggi. Dan ini adalah indikator klasik model menghafal pola training daripada belajar menggeneralisasi. Nah, kami membuat strategi dengan melakukan early stopping, pemberhentian awal ketika expok berjalan. Kita menyimpan model terbaik pada epoch ke-7 saat validasi akurasi mencapai puncaknya pada 81,8%. Nah, ini bagus. Red Op ini menghasilkan model yang lebih robust tentunya. Oke, lanjut. Contoh prediksi model kemampuan menangkap nuansa. Nah, ini kita sudah melihat komentar di YouTube. Berikut beberapa contoh prediksi model yang menunjukkan kemampuan menangkap nuansa bahasa. Komentar kritis seperti BMKG harusnya jangan bilang tidak tahu kapan. Nah, ini diklasifikasikan negatif dengan probabilitas 1,0 meskipun tidak mengandung kata-kata yang kasar. Komentar ini mengandung kekhawatiran seperti contoh, aduh mengerikan sekali, lindungi kami ya Allah, tetap dikenali sebagai komentar positif karena model ini menangkap bahwa inti pesan permohonan perlindungan dan penyerahan diri bukan keputusasaan. Jadi dia dinilai komentar yang bersifat positif dengan probabilitas 1,0. Selanjutnya, ayo pemerintah bikin pembelajaran di sekolah mengenai mitigasi bencana alam biar anak-anak paham. Nah, di sini model ini memahami konstruktif yang mengandung kata pemerintah. Ini biasanya dalam konteks negatif. Tetapi di sini karena dia saran yang membangun, maka menghasilkan komentar yang positif. Selanjutnya, implikasi strategis bagi BMKG. Model ini yang kita buat ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan otomatis dan proaktif untuk memberikan insight real time sehingga BMKG dapat menggunakan hasil
analisis tersebut sebagai indikator kerja, komunikasi, sebagai peringatan dini, sistem peringatan dini, dan juga sebagai bahan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Lanjut. Kesimpulan rekomendasi dan rekomendasi proyek. Kesimpulannya yang kami buat, kami berhasil membangun model analisis sentimen dengan akurasi 82,85% yang mampu menangkap nuansa bahasa Indonesia. Nah, untuk rekomendasi kedepannya termasuk pengembangan model multi-class, ekspansi dataset, integrasi dengan topik modeling, dan kolaborasi interdisipliner. Sehingga proyek ini membuktikan teknologi AI dan NLP mutakhir dapat dioperasikan dengan insight berbasis data bagi visitasi publik yang mendukung transisi menuju evidence-based policy making dalam konteks kebencanaan di Indonesia. Nah, sudah sampai slide terakhir. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kolaborasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.